Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Yang ketiga, tasumu Ramadan. Yang tiga itu wajib bagi kita untuk melakukan. Bagaimana masalah haji? Itu wajib bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Dan dirasa sudah banyak yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tapi pemerintah belum mampu untuk menyegerakan untuk melaksanakan haji. Zakat itu wajib, termasuk juga wajibnya kalau sampai senisab. Tapi yang tiga itu wajib. Apa itu yang wajib? Yang wajib itu menurut ilmu usul, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala kalau kita lakukan dan berdosa kalau kita tinggalkan. Itu dinamakan wajib. Bulan Ramadan ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu. Malah Bapak Ibu di bulan Rajab itu sudah bermohon, meminta kepada Tuhan agar kita disampaikan pada bulan Ramadan. Lewat doa Bapak Ibu pada waktu itu, doa kayak Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa itu. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, inilah yang kita lakukan, puasa Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Rasulullah mengatakan bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Kenapa dinamakan bulannya Allah? Yang jelas di bulan Rajab itu ada peristiwa yang tidak mungkin dijamah oleh akal dan pikiran. Apa itu peristiwanya? Isra dan Mi'raj. Tidak bisa terjamah di pikiran kita itu. Dan itu telah disampaikan oleh para ustaz. Kemudian juga adalah bulan Sya'ban itu adalah bulan Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu, kita dianjurkan puasa, berbuat baik pada bulan Rajab, dan pahalanya diberikan luar biasa juga. Maka tidak boleh satu pun ketika umat melakukan keburukan, ya, ketika melakukan keburukan maka dosanya pun berlipat-lipat. Nah, kemudian Ramadan adalah bulan umatku. Nah, disinilah yang harus kita isi, ya, yang kita isi. Ya, mungkin barangkali salah satu bulan Ramadan itu adalah dinamakan Syahrul Maghfirah, dinamakan bulan ampunan. Nah, mungkin bagi kita semua yang namakan manusia, kalau manusia tidak satu pun yang tidak berdosa, namanya manusia. Manusia itu dalam bahasa Arabnya insan. Insan itu adalah manusia yang pelupa. Jadi tidak salah Rasulullah mengatakan al-khata' wa nisyan sifatul linnas. Tersalah dan terlupa itu adalah sifat manusia. Jadi kalau ada manusia yang tidak berlupa, itu manusia yang luar biasa. Kalau manusia tidak salah, itu adalah tidak manusia yang luar biasa. Kalau Rasulullah itu adalah maksum, terpelihara, tidak pernah salah. Tapi kalau manusia namanya adalah salah. Maka ini namakan adalah la sumyal insanun insanan illa linisyani. Tidaklah dinamakan manusia karena manusia itu adalah pelupa. Nah, pelupa dan tersalah itulah kita kembali kepada Allah. Manusia itu adalah makhluk-makhluk yang selalu tersalah dan terlupa. Maka tersalah dan terlupa itu diberikan kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan itu adalah minta ampun, ya, minta ampun. Maka oleh karena itu di bulan Ramadan inilah yang harus kita lakukan, ya. Puasa itu adalah sebaik-baiknya,
puasa itu dengan cara yang benar. Kemudian puasa itu selalu kita adalah istighfar kepada Allah dan juga adalah mengoreksi diri dari pagi tadi sampai sore, apa yang saya lakukan, apa kesalahan saya. Itu mengoreksi diri. Di samping kita melakukan istighfar, minta ampun, maka diberikan oleh Allah itu dari terbit fajar itu sampai terbenam matahari itu Allah akan ampunkan dosa kita kalau kita melaksanakan puasa. Maka Rasulullah mengatakan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dari pagi sampai terbenam matahari Allah ampunkan dosa bagi orang yang berpuasa. Ya, bagi orang yang berpuasa diampunkan oleh Allah itu puasanya. Nah, lalu kemudian setelah itu telah berbuka, kemudian kita melakukan kesalahan lagi. Apa kesalahan? Menggibah orang. Apa kesalahan? Menggunjing orang. Apa kesalahan lagi? Macam-macam yang membuat dosa. Maka Allah berikan kesempatan lagi. Ya, sehingga ada satu hari itu Allah ampunkan dosa bagi siapa? Yang berpuasa. Setelah berbuka masih menggunjing orang segala macam, buat dosa lagi. Kemudian disuruh lagi kita untuk melaksanakan dia namakan wasanantu alaikum, disunatkan oleh Allah itu melaksanakan salat tarawih. Salat tarawih itu adalah hukumnya sunat, tapi sunatnya bukan sunat yang biasa, yang namakan sunat yang muakkad. Kalau yang muakkad itu dikuatkan di bawah wajib. Kalau dikatakan wajib, maka siapapun yang tidak salat tarawih itu berdosa. Tapi justru adalah di bawah wajib. Siapapun orang yang melakukan salat tarawih itu, maka pahalanya sama dengan wajib. Nah, itu luar biasanya. Maka siapa yang melaksanakan salat tarawih berjamaah itu, maka tentunya Allah ampunkan lagi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan itu. Maka dikatakan oleh Rasulullah, man qama Ramadan ya imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapapun orang yang mendirikan qiyam Ramadan dengan iman ya dan perhitungan, maka Allah akan ampunkan lagi dosa-dosanya. Jadi untuk kita semua sebenarnya, maka puasa itu maka diwajibkan bagi orang yang beriman, yang selalu dekat dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan adalah pada surat Al-Baqarah 183 itu yang sering kita dengar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang di antara kita yang di luar sana itu tidak puasa, jangan dimarahi, ya, jangan dimusuhi. Kenapa? Itu tidak dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil oleh Allah itu orang yang beriman. Jangan pergi ke tapla itu ada pondok-pondok ceper itu, jangan diserang juga. Ya, ini tidak termasuk itu. Maka dalam Al-Quran itu ada yang namakan dengan kutiba. Kutiba itu adalah maktubu ilallah, yang ditentukan oleh siapa saja yang boleh berpuasa itu. Itu namakan kutiba. Ada lagi dalam yang lain namakan dengan furido. Furido itu diwajibkan juga. Tapi diwajibkan karena ada sesuatu, wajib dia. Salat wajib, ya. Makanya kalau salat itu mengatakan niatnya, sengaja aku salat subuh 2 rakaat mengikut iman fardu. Nah, fardu karena melaksanakan salat maka wajib. Karena sesuatu itu puasa fardu juga. Karena sesuatu wajib. Itu namakan furidah. Furidah itu adalah wajib juga. Ada yang namakan dengan wujibah. Wujibah itu juga wajib artinya. Tapi bagi siapa?
bagi orang anak-anak yang baru balik berakal itu wajib dia melaksanakan sholat. Nah, itu perbedaan. Jadi sekali lagi saya katakan jangan ada di antara ketika tidak sholat, tidak puasa, jangan dimarahkan. Tapi ingatkan tidak apa-apalah. Karena ada situ ada diperintahkan oleh Allah adalah kutiba. Nah, kutiba itu ada diartikan dengan maktub idallah. Orang yang telah ditentukan oleh Allah itu melaksanakan puasa. Jadi maka oleh karena itu itulah yang kita lakukan puasa itu ya. Kalau bisa jangan puasa saja yang dilakukan, tapi dilanjutkan adalah dengan sunat tarwih itu. Ya, itu yang harus lakukan. Rasulullah mengatakan, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu." Ya, wa sanantu alaikum qiyamahu. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharaja min zunubihi kayaumin waladatu ummuh. Rasulullah mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan yang diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Wasanantu alaikum qiyamahu, disunatkan. Nah, tadi saya katakan sunatnya adalah sunat muakkad yang dikuatkan. Untuk apa? Melaksanakan salat tarwih, berzikir, ya, baca Al-Quran, itu qiyamul Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan, "Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharaja min zunubihi kayaumin waladatu ummuh." Luar biasa Bapak Ibu. Siapapun yang melaksanakan puasa di siang hari, dia lanjutkan adalah salat tarwih di malam hari. Jangan abaikan salat tarwih itu ya. Apapun yang katakan Pak Is kemarin itu, hujan ari payung. Sehatkah kita? Kalau sehat pergi, walaupun kita mati gitu. Ya, itu diantaranya. Jadi maka oleh karena itu adalah usahakan salat tarwih itu sunat. Ya, walaupun kita puasa, Allah ampunkan juga dosa. Jangan itu saja diambil, tapi justru adalah tarwih itu diusahakan. Ya. Kalau bisa satu paket. Kalau kau puasa, maka kita lakukan salat tarwih. Jangan tinggalkan. Jangan hanya mengisi masjid ini ada 10 yang pertama sangatlah penuh masjid. Tapi setelah itu mulai. Jadi maka oleh karena itu kata Rasulullah, siapapun yang puasa di siang hari, dia lanjutkan. Ya, qiyamul Ramadan di malam hari. Apa janji Rasulullah? Kharaja min zunubihi kayaumin waladatu ummuh. Orang seperti itu adalah diampunkan oleh Allah dosanya, maka dia seperti anak yang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan bersih. Siapa yang orang yang tidak ingin seperti coba? Bapak Ibu yakin tidak tahun depan akan bisa hidup? Ya, yakin tidak? Bisa puasa tahun depan. Maka oleh karena itu adalah yang perlu bagi kita apa? Kita manfaatkan. Apalagi di bulan Ramadan ini ada yang namakan dengan majelis ilmu luar biasa. Ya, majelis ilmu, malam ceramah, pagi ceramah. Ada enggak dapat kita bawa pulang? Ada enggak kita simpulkan? 1 bulan itu apa dapat ilmunya? Ada enggak catatannya? Jangan maaf yang kita dengar sebelah kanan nanti sampai di luar masjid hilang apa yang kita dengar, yang kita perhatikan guru yang mengajar gitu. Artinya tidak satu pun yang dapat. Yang harusnya ada ilmu yang kita dapatkan itu ada diamalkan, dibawa untuk melaksanakan ibadah. Apalagi Ustaz berceramah itu bukan masalah Palestina yang dibacakannya, tapi masalah puasa, masalah ibadah kita lakukan. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan siapapun orang yang beribadah tanpa ilmu, fahuwa radun, ditolak. Ilmu itu penting ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm, man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Ya, orang yang ingin hidup di dunia butuh ilmu. Ya, ingin hidup untuk akhirat butuh juga ilmu. Kalau ingin itu hidup dunia dan akhirat perlu dengan ilmu. Maka ilmu itu tidak hanya dibatasi kalau sudah 50 ke atas tidak usah belajar, enggak. Ilmu itu adalah wajib, utlub.
Itu fil amar yang memfaedahkan pada wajib. Wajib tadi katakan berpahala kalau kita lakukan, berdosa kalau tidak mau ikut dan kalau tidak mau belajar. Belajar itu bisa juga informal, bisa juga formal. Formal itu S1, S2, S3, seperti Pak Ketua kita S3 ya. Bisa tidak kita mengacu seperti itu. Tidak ada pendidikan S1, guru harus S1. Dosen hanya penerimaan saja ya S2. Harus lanjutkan. Kalau tidak bisa naik pangkat hanya sebagai lektor. Tidak bisa jadi guru besar, harus S3. Ilmu lagi. Ya, maka oleh karena itu adalah carilah bagaimana bisanya. Ya, kita bisa hanya belajar sini boleh, atau mendatangkan guru boleh. Berceramah seperti kita mencari ilmu juga boleh. Maka disuruh oleh Rasulullah itu kita untuk cari ilmu. Irdi'al liman au muta'alliman au mustami'an fala takhunil khams fatahlak. Bersegeralah kamu menjadi guru. Bisa tidak kita jadi guru? Tidak bisa, Ustaz. Kami benak sekolah tinggi, turun menjadi murid. Mampu tidak jadi murid? Ada PR, ada tugas menulis segala macam, tidak mampu juga. Jadi apa yang mampu? Jadi mustami', lakukan. Bagaimana mustami'? Perhatikan apa yang diajarkan dulu, catat dulu. Ikulah catatan kaji hari ini pagi subuh misalnya. Ya, itu yang kita lakukan. Tidak bisa juga misalnya, kami tidak bisa menangatu Ustaz Bahadir hati saya nang kareh nyopai ke musaji. Telingolah mulai pakak, telingolah mulai berkurang. Tidak baca tak. Masih ada yang keempat, orang yang mahabbah, orang cinta kebaikan. Bagaimana cinta kebaikan? Ada anak sekeliling anak-anak kita yang sekitar masjid, tanyai dia, kenapa kau tidak sholat? Ya Bu, ya Pak, untuk kain sarung saya tidak ada duit, ya Bapak beli. Tidak ada baju koko, tidak ada topi, belikan itu. Ya kan, belikan dia. Apalagi yang butuh kamu, sendal tidak ada Bu, sendal tidak ada apa, belikan. Itu orang mahabbah namanya. Jangan kita menjadi orang yang tidak peduli dengan orang yang lain. Ya, kalau peduli itu masih ada harapan. Yang tidak boleh kata Rasulullah itu orang kelima. Orang kelima itu adalah fatahlak, orang celaka. Orang celaka. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian terakhir adalah perlu bagi kita di bulan Ramadan itu mempunyai target. Ya, kemarin ada bicara masalah target. Apa target kita dalam ibadah? Kita mempunyai target tidak? Mempunyai program tidak? Ya. Untuk di bulan Ramadan sudah memulai program belum? Sudah baca Al-Quran? Bisa nak kita menargetkan setidak-tidaknya ada 30 juz itu dalam satu bulan. Itu target itu. Karena bulan Ramadan apapun yang kita lakukan Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat. Rasulullah mengatakan kullu bani Adam yudha'aful hasanah bi'ashrin amthaliha ila sab'amiyatin di'fin. Setiap amal perbuatan manusia itu dilipat gandakan oleh Allah bi'ashrin amthaliha ila sab'amiyatin di'fin, dari 10 lipat ganda sampai 700 coba. Bersedekah tiap hari target. Amo untuk pagi harus sedekah 20.000 atau 10.000. Malam 10.000. Amo cari apa mungkin barangkali yang bisa program amo jalan. Bantuan-bantuan amo satu. Target di luar Ramadan itu berlipat ganda coba. Tidak ada yang kita berikan pahala oleh Allah itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itulah. Amo targetkan salat berjamaah, tidak mau tinggalkan. Itu program itu. Kalau di luar sana di Arab itu ya Bapak Ibu, satu bulan Ramadan itu nak beribadah, ini untuk beribadah. Ini nak cari pitih deh. Lalu kumpulan pitih selama sebulan bulan Ramadan itu untuk bersedekah, untuk hidup, untuk anak, cukup. Jadi program itu harus dilakukan. Masalah salat, ya, masalah baca Al-Quran, bersedekah, targetkan itu. Ya, dan mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan di tahun ini diberkahi oleh Allah dan disampaikan kepada di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan adalah Idul Fitri, bukan hari rayanya saja, tapi kita kembali kepada kesucian. Jadi Idul Fitri itu kita mengartikan selamat hari raya, tapi adalah yang berhari raya itu bukan orang-orang yang tidak berpuasa, tapi orang yang berpuasa sebenarnya. Idul Fitri kembali kepada fitrah,
Ya, kembali kepada khususnya. Siapa yang sebenarnya yang berhari raya itu kita yang berpuasa. Demikian saja Bapak dan Ibu, mari kita pergunakan Ramadan itu untuk minta ampun kepada Allah. Dan jadi kemudian setelah itu mari kita bersama-sama di bulan Ramadan itu mencari ilmu. Ya, ini sudah diprogram oleh Pak Ketua dengan jajarannya sampai malam juga bertambah ilmu itu. Ya, kalau Pak Ketua itu dia mengajar jadi dosen itu mungkin berapa kali pertemuan. Dalam satu semester itu 16 pertemuan. Paling bawah itu 12 pertemuan. Kita berapa ya? Satu bulan itu 30 pula pagi. Coba bayangkan. 60 pertemuan. Kalau tidak 55 lah. Luar biasa, berapa SKS pula kata Pak Is itu. Luar biasa itu. Tinggal catat itu. Jadi kalau mencatat ini hari paginya ini. Ya harus laksanakan, pergunakan untuk untuk minta ampun. Tapi targetkan juga kita harus belajar. Ya, kemudian setelah itu target juga apa ibadah yang harus kita lakukan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.